Al-Haris resmi melepas program angkutan mudik gratis tahun 2023. 7 hari jelang Lebaran, harga daging sapi dan kerbau di Pasar Atas Sarolangun masih normal. Sejumlah pegawai Inspektorat Kota Jambi datangi kantor Kejati Jambi untuk melaporkan tentang adanya sejumlah temuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 15 April 2023. Dan selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris resmi melepas angkutan mudik gratis yang juga diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini. Gubernur Al-Haris resmi melepas angkutan mudik gratis yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jambi melalui program kolaborasi antara Organda dan perusahaan otobus. Pelepasan tersebut dilakukan Gubernur pada saat membuka pencanangan angkutan lebaran terpadu tahun 2023 tingkat provinsi di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Gubernur mengatakan ada 2 bus yang disediakan untuk 100 orang masyarakat yang dapat menikmati program mudik gratis. Program mudik gratis jelang Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini diupayakan pemerintah untuk mengakomodir masyarakat yang kesulitan pembiayaan untuk bisa berlebaran di kampung halamannya. Hadirnya program mudik gratis diharapkan mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat setelah sekitar 2 tahun lebih terdampak ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Gubernur menekankan pemerintah siap untuk kembali menambah angkutan mudik gratis jika nantinya masih dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, oleh karena itu, saya kira kita juga ingin memberikan rasa bahagia pada warga Jambi yang asal Jawa, yang ingin mungkin kumpul dengan keluarganya di tahun ini. Nah, pemerintah mencoba untuk menyiapkan bus untuk mereka. Paling tidak, tadi ada yang saya tanya tadi, sudah 15 tahun nggak pulang kampungnya. Karena ini gratis dia pulang. Ada 8 tahun. Nah, mudah-mudahan ini hanya rasa bahagia kita, saya sebagai pemimpin ingin membuat bahagia warga saya. Apalagi warga Jambi ini tentunya tidak hanya orang Jambi asli, tapi juga ada pendatang-pendatang yang sudah mantap tinggal di Jambi. Angkutan mudik gratis tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi mengakomodir pemudik dengan tujuan Pulau Jawa, mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, hingga Pati. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, masyarakat mengaku terbantu dengan adanya program mudik gratis dari Gubernur Jambi. Dan melalui program tersebut, masyarakat yang kurang mampu dapat lebaran di kampung halaman. Gubernur Jambi Al-Haris telah mencanangkan program mudik gratis untuk masyarakat pulang kampung halaman di Pulau Jawa. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat yang menerima program mudik gratis tersebut. Melalui program mudik gratis tahun 2023 ini, masyarakat mengaku terbantu karena pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 ini bisa kumpul dan silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Seorang warga Kota Jambi, Amir Supriyadi, yang mendapatkan program mudik gratis dari Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mudik ke kampung halaman. Pasalnya sudah 2 tahun Amir tidak mudik karena keterbatasan biaya. Namun program mudik gratis Gubernur Jambi tersebut dapat membantu dirinya untuk kumpul bersama keluarga di Pati, Jawa Tengah. Mudik lebaran, Pak, ya. Ini memang rutin kita lakukan, Pak. Ya, biasa 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ini tradisi yang di sana apa, Pak, yang kita rindukan nih, Pak? Ya, ngumpul bersama. 166 personel Polres Sarolangun akan ditempatkan di sejumlah titik pos pengamanan dan pos pelayanan, seperti pos pengamanan dan pelayanan di sepanjang ruas jalan lintas Sumatera, maupun pos pengamanan di ruas jalan nasional antar kabupaten dalam Provinsi Jambi.
Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Marsani mengatakan, dalam operasi ketupat tahun 2023, selain jajaran personel Polres Sarolangun, pihaknya juga akan dibantu dari personel TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Personel yang akan disiagakan untuk pengamanan di titik rawan kecelakaan, kemacetan, serta rawan kriminal. Jumlah 6 pospam ini yang berjumlah personil yang akan melaksanakan kegiatan operasi ketupat ini berjumlah 164 personil Polres Sarolangun. Gabungan itu bang? Gabungan. Nanti dibantu juga ini khusus untuk kepolisian 164 personil. Nanti dibantu dari Satuan TNI, Kesehatan, Satpol PP, Perhubungan, dan adik-adik kita pramuka. Untuk kelancaran arus mudik dan arus balik, jajaran Polres Sarolangun akan membentuk 6 pos pengamanan dan pos pelayanan. 4 titik di jalur lintas Sumatera dan 2 titiknya di ruas jalur lintas antar kabupaten menuju kota. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Jelang mudik Lebaran tahun 2023 ini, ruas jalan nasional di Kabupaten Batanghari rusak. Pengendara diimbau untuk berhati-hati melintas di jalan tersebut. Jelang mudik Lebaran, jalan nasional saat ini masih berstatus kurang mantap. Terpantau di ruas jalan lintas Sumatera Kabupaten Batanghari berlubang dan berdebu. Titik jalan rusak itu berada di simpang Bundaran BBC dan Sridadi. Kondisi ini dinilai cukup membahayakan bagi para pengendara, khususnya para pemudik. Kasat Lantas Polres Batanghari AKP Sudiharsono menghimbau bagi para pengendara untuk berhati-hati melewati jalan tersebut karena cukup rawan kecelakaan dan membahayakan bagi keselamatan pengendara. Di samping itu, jalan rusak juga bisa berdampak terhadap terganggunya arus lalu lintas. Petugas pun kini masih terus berpatroli guna memastikan kelancaran arus lalu lintas. Di Batanghari ada titik yang rusak, ada di seputaran Simpang BBC, kemudian di seputaran Sridadi dan Jalan Gajah Mada. Himbauan kepada pengendara untuk lebih hati-hati di jalan, tetap perhatikan keselamatan. Apabila capek, lelah, ngantuk, silakan istirahat. Meski pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional telah melakukan perbaikan di beberapa titik, namun hal itu dirasakan belum maksimal karena masih ada jalan yang rusak. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, arus lalu lintas di Jalan Nasional di Kabupaten Batanghari terpantau normal. Meski di beberapa titik ruas jalan masih dalam kondisi kurang baik atau masih ada yang rusak. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini, Saudara, kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Batanghari, Ade Juniawan. Selamat sore, Ade. Selamat sore, iya, Francisca. Ya, Ade, seperti apa saat ini kondisi dari arus lalu lintas di sana dan apakah kerusakan jalan di sana ini berpotensi mengganggu para pengguna jalan di sana, Ade? Ya, dapat saya laporkan pemirsa untuk di arus lalu lintas di Kabupaten Batanghari, khususnya di jalur lintas Sumatera saat ini terpantau masih normal, ramai dan lancar. Belum tampak aktivitas angkutan mudik maupun kendaraan pribadi maupun bus yang meningkat sampai saat ini. Dan kondisi arus lalu lintas ini masih tetap dipadati atau lebih cenderung terlihat kendaraan-kendaraan truk, angkutan barang maupun angkutan batu bara yang dalam kondisi kosong untuk balik ke tambang. Nah, saat ini diprediksi kemungkinan arus mudik akan terjadi pada hari Selasa atau Selasa pekan depan, di mana hari itu merupakan hari libur, mulainya hari libur para pekerja PNS maupun pegawai swasta sendiri. Dapat saya laporkan juga, di samping itu, untuk kondisi jalan lintas Sumatera atau jalan nasional yang ada di Kabupaten Batanghari, terdapat masih kerusakan di beberapa titik. Salah satunya di Simpang BBC Muara Bulian, atau yang tepat saat ini saya laporkan. Di beberapa titik di situ tampak lubang-lubang besar yang ada di badan jalan. Dan saya sempat juga berbincang kepada pengendara roda 2 maupun roda 4. Mereka juga cukup mengkhawatirkan apabila jalan tersebut tidak cepat diperbaiki, akan dikhawatirkan menyebabkan terganggunya arus lalu lintas, khususnya pada arus mudik nanti berlangsung. Mereka pun berharap pemerintah cepat tanggap melakukan perbaikan ini atau mencari solusi agar
arus lalu lintas cepat bisa berjalan lancar, mengingat arus mudik akan terjadi pada pekan depan. Demikian, Widya Francisca. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan yang sudah melaporkan langsung terkait dengan masih adanya beberapa titik jalan yang rusak dan juga berlubang di sepanjang badan jalan. Terima kasih Ade, selamat bertugas kembali. Ya, saudara, kita beralih ke sorotan lainnya. Perbaikan jalan lintas Sumatera di wilayah Kabupaten Tebo terus dilakukan. Perbaikan jalan ditargetkan rampung sebelum puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Mendekati puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, beberapa titik jalan lintas Sumatera terus diperbaiki. Hal itu lantaran beberapa titik jalan lintas Sumatera masih banyak yang berlubang, sehingga membahayakan para pemudik yang melintas. Seperti terpantau di Kecamatan Tebo Tengah di kilometer 10, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Perbaikan jalan ini difokuskan terhadap ruas jalan yang berlubang karena rawan kecelakaan. Pelaksana kegiatan Ferin menjelaskan bahwa perbaikan jalan ini sudah dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas selama mudik Lebaran. Untuk sementara pihaknya memperbaiki jalan yang berlubang, sedangkan untuk bisa meningkatkan kualitas dan akan dilanjutkan setelah Lebaran. Ada sekitar 15 titik jalan yang berlubang yang diperbaiki. Pihaknya memastikan perbaikan dan akan rampung sebelum Lebaran. Dikerjakan mulai hari kemarin. Kita persiapan mudik untuk ngejar lalu lintas lancar. Kita utamakan pekerjaan yang berlubang dulu. Nanti seterusnya pekerjaan dilanjutkan. Yang penting lalu lintas lancar, terkendali, aman untuk lalu lintas arus mudik. Berarti sebelum H-7 sudah selesai pekerjaan? Kita utamakan sebelum Lebaran kita selesai. Perbaikan jalan selain di wilayah Kecamatan Tebo Tengah juga sudah diperbaiki di sepanjang jalan lintas Sumatera. Kondisi ini diharapkan arus mudik dan arus balik di Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah berjalan aman dan lancar. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Jelang arus mudik, saudara, aparat penegakan hukum minta pemudik kendaraan roda 4 tetap berhati-hati saat melintasi genangan air di jalanan karena hal ini dapat menyebabkan kendaraan hilang kendali atau aquaplaning. Memasuki musim peralihan, wilayah Provinsi Jambi masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem, berupa hujan lebat disertai angin kencang dan petir hingga awal Mei 2023. Air hujan yang kerap menggenangi jalan dan dapat membahayakan para pengguna jalan. Hal itu lantaran ban kendaraan tidak mendapatkan traksi pada permukaan jalan karena terhalang lapisan air atau biasa disebut dengan aquaplaning. Dalam kondisi itu, kendaraan cenderung sulit dikendalikan dan bisa berujung kecelakaan. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi meminta pemudik agar tidak memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi ketika atau setelah hujan. Jarak pandang yang berkurang saat hujan dapat mengakibatkan pengemudi tidak melihat genangan air. Selain itu, para pengendara perlu menyiapkan kondisi fisik, mental, dan kendaraan yang baik. Karena saya lihat banyak sekali sekarang yang tetap nekat jalan saat hujan sedang deras itu, sehingga menimbulkan kecelakaan bagi dirinya, terutama laka tunggal sering terjadi kalau dia melewati genangan air gitu ya. Dan juga tentunya nanti ya dia terkena percikan kendaraan lain, justru mengganggu konsentrasi dia untuk mengemudi. Jadi lebih baik berhenti dulu, nanti sudah reda hujannya baru jalan lagi, seperti itu. Selain kondisi fisik, mental, dan kendaraan yang baik, para pengendara diminta agar mematuhi peraturan berlalu lintas. Pihak Ditlantas berharap angka kecelakaan menurun saat mudik tahun ini. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi, Lapas Kelas 2B Muara Bungo usulkan 252 warga binaan mendapat remisi. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Muara Bungo mengusulkan 252 warga binaan permasyarakatan untuk bisa mendapatkan remisi khusus keagamaan. 252 warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi adalah yang terjerat kasus narkoba, kasus korupsi, dan pidana umum. Kasih Binadik Lapas Kelas 2B, Ari mengatakan jumlah warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2B mencapai 458 orang.
Untuk tahun 2023, yang diusulkan mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri hanya 252 orang warga binaan yang terdiri dari 143 orang yang terjerat kasus narkotika, 1 orang dari kasus korupsi, pidana umum 108 orang. Sedangkan untuk besaran pengurangan pidana yakni 15 hari sebanyak 72 orang, 1 bulan sebanyak 158 orang. 1 bulan 15 hari sebanyak 18 orang, dan untuk 2 bulan sebanyak 4 orang. Remisi atau pengurangan masa hukuman yang diusulkan ini, mereka yang telah memenuhi syarat, seperti berkelakuan baik dan disiplin selama menjalani masa hukuman. Kemudian selama 6 bulan tidak melanggar aturan di Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Remisi khusus Idul Fitri tahun 2023 di Lapas Muara Bungo ini sebanyak 252 orang. Ini terdiri narkotika 143 orang, yang laki-laki 142 orang, yang perempuan 1 orang. Untuk yang RK1 hanya pengurangan masa pidana itu yang untuk 15 hari itu 72 orang, yang 1 bulan 158 orang, yang 1 bulan 15 hari itu ada 18 orang juga, yang untuk 2 bulan dapat 4 orang, jadi jumlah 252 orang. Kalau untuk langsung bebas ada nggak untuk dalam tahun ini? Kebetulan RK2 yang langsung dibebaskan tidak dapat, untuk tahun ini tidak dapat. Sementara itu, pemberian remisi bagi warga binaan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Narapidana dan anak terpidana berhak mendapatkan remisi bagi yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman lebih dari 6 bulan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh pastikan pasokan komoditas dan juga ketersediaan bahan pangan aman jelang Idul Fitri nanti. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, jelang Lebaran Idul Fitri, saat ini harga daging sapi dan juga kerbau di pasar tradisional atas Sarolangun masih aman dan juga terkendali. Dan untuk harga jual daging sapi dan kerbau saat ini dijual di angka Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. 7 hari menjelang Lebaran Idul Fitri tahun 2023, harga jual daging sapi dan kerbau masih normal dan terkendali. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Dolmuin, mengatakan jelang Lebaran Idul Fitri, pihaknya terus melakukan evaluasi secara berkala terkait persediaan daging segar di tingkat pedagang. Dari hasil monitoring diketahui persediaan daging sapi dan kerbau untuk kebutuhan masyarakat masih mencukupi. Selama Ramadan ada 6-7 ekor sapi dan kerbau yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dibanding di hari biasanya yang hanya 4 ekor. Sedangkan untuk harga jual daging sapi dan kerbau saat ini masih normal, berkisar di angka Rp120.000 sampai dengan Rp150.000 per kilogramnya. Sekitar ya 300 sampai 500-an lah secara keseluruhan di kabupaten. Kan di desa-desa juga kadang-kadang ada yang motong. Kalau ketersediaan tinggal tergantung inilah apa namanya antara yang punya ternak dengan yang nak beli lah. Kalau ternaknya kapan ini mau beli ada. Diduga belum adanya kenaikan harga jual daging karena adanya kebiasaan mantai atau motong kerbau 1 hari menjelang Lebaran di setiap desa. Kondisi ini membuat harga daging di pasaran tetap stabil. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jelang Hari Raya Idul Fitri, Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh memastikan ketersediaan bahan pangan aman. Bahkan saat ini pasokan sejumlah komoditas seperti beras dan daging mengalami surplus. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan ketersediaan pasokan pangan mencukupi jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh, Muswadi, mengakui dinamika harga pasti terjadi. Namun pada saat ini harga pangan masih cukup stabil. Bahkan beberapa komoditas mengalami penurunan harga, seperti cabai merah, bawang merah, dan bahan pokok lainnya.
Setiap harinya petugas lapangan dari Dinas Ketahanan Pangan selalu memantau dan mengecek harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional Tanjung Bajure. Saat ini ketersediaan beras di Kota Sungai Penuh surplus, di mana pasokan beras mencapai 547 ton, sedangkan untuk kebutuhan beras jelang Idul Fitri sekitar 172 ton. Tak hanya beras, ketersediaan komoditas bahan pokok lainnya seperti daging, telur, dan bawang juga mengalami surplus. Jelang Lebaran nanti diharapkan tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara untuk pasokan gas LPG 3 kg di Kabupaten Muaro Jambi meningkat dibandingkan di tahun 2022 yang lalu. Dan untuk itu masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir terhadap pasokan gas LPG jelang Idul Fitri nanti. Jelang Lebaran, kebutuhan masyarakat terhadap gas subsidi 3 kg meningkat dari hari biasa. Mengantisipasi kelangkaan gas subsidi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pun memastikan persediaan gas 3 kg aman. Pasalnya tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendapat tambahan jatah 8.275 metrik ton atau setara dengan 2,7 juta tabung gas subsidi. Jika dibandingkan di tahun sebelumnya, Muaro Jambi hanya mendapat kuota pasokan sekitar 8.015 metrik ton atau setara 2,6 juta tabung gas. Kuota tersebut diperuntukkan untuk seluruh masyarakat yang kurang mampu di setiap kecamatan. Untuk harga gas subsidi 3 kg, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi di pangkalan, yakni Rp18.000 per tabung. Pengaduan masyarakat itu kemana? Ada nomor-nomor di pangkalan agen itu ada. Jadi silakan di pangkalan agen itu disiapkan palang resminya, itulah tempat pengaduannya. Dan kalau mau menyampaikan kita juga bisa, karena kita pada prinsipnya kita sebagai mengkoordinasikan kepada para agen dan juga pada migas sehingga kita sampaikan pengaduan-pengaduan masyarakat itu. Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, para pangkalan diminta untuk benar-benar memberikan gas subsidi tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu, dengan dibuktikan membawa kartu pengendali gas yang dimiliki masyarakat. Sementara itu, dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Pemkab akan melakukan pemantauan di setiap kecamatan agar penyaluran gas tepat sasaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, besaran zakat fitrah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disepakati dan disahkan. Zakat fitrah tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertinggi Rp45.000 dan terendah sebesar Rp25.000. Keputusan besar nilai zakat fitrah bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikaji sesuai aturan yang berlaku dan telah disetujui oleh pihak MUI, Basnas, Kemenak, dan diketahui Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. PLH Kepala Kemenak Tanjung Jabung Barat Rusli Zainal mengatakan, zakat fitrah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan untuk besaran berbeda dari tahun 2022 lalu. Zakat fitrah tertinggi Rp45.000, menengah Rp35.000 dan terendah sebesar Rp25.000. Sementara itu, membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Membayar zakat fitrah tujuannya untuk membantu sesama umat Islam yang kurang mampu, sehingga bisa ikut merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Dengan telah ditetapkan besaran zakat fitrah tersebut, pihak masjid sebagai penerima zakat fitrah diharapkan dapat segera membuka gerai penerimaan zakat fitrah, dengan harapan zakat fitrah 1 hari sebelum Lebaran dapat disalurkan untuk kaum duafa dan yatim piatu. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Basnas Kabupaten Muaro Jambi targetkan dana zakat fitrah mencapai Rp1 miliar dan anggaran yang dikumpulkan nantinya ini saudara akan disalurkan kepada seluruh mustahik yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023 ini menargetkan dana zakat fitrah selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah terkumpul Rp1 miliar. Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat tersebut, Basnas telah melakukan digitalisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kolaborasi yang dilakukan diantaranya seluruh ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi diharapkan dapat menyalurkan zakatnya melalui Basnas Muaro Jambi. Kebijakan tersebut dipertegas dengan instruksi PJ Bupati Muaro Jambi kepada organisasi perangkat daerah di Muaro Jambi.
Ketua Basnas Muaro Jambi Kasmadi mengatakan, anggaran yang terkumpul dari zakat fitrah nantinya akan disalurkan kepada mustahik yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Diperkirakan ada sekitar 2.500 mustahik yang akan menerima bantuan dari dana yang terkumpul nantinya. Untuk penerima zakat fitrah ini, kami berupaya untuk seluruh mustahik yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Kalau mencapai itu berapa Pak mustahik yang ada di Kabupaten Muaro Jambi sendiri? untuk mustahik lebih kurang 2.500 mustahik. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Badan Amil Zakat Nasional Muaro Jambi selain membuka posko di kantor juga melakukan jemput bola, yakni dengan hadir langsung ke kantor OPD maupun instansi lainnya yang ingin menyalurkan zakat fitrahnya di Basnas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka pelaksanaan Training of Trainer cara cepat membaca Al-Quran untuk guru SMA dan SMK. Ya saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, kami akan kembali usai jeda. Ya saudara, Anda kembali dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani buka pelaksanaan Training of Trainer untuk calon guru ngaji SMA dan SMK terpilih se-Provinsi Jambi. Dan saudara, pelaksanaan itu melalui TOT penerapan metode cepat 30 menit dapat membaca Al-Quran. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi TPPKK Provinsi Jambi yang telah menggulirkan Training of Trainer penerapan metode cepat 30 menit dapat membaca Al-Quran. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani pada saat membuka Training of Trainer calon guru ngaji bagi guru SMA dan SMK terpilih se-Provinsi Jambi. Training of Trainer itu merupakan lanjutan dari salah satu program utama dari tim penggerak PKK. Abdullah Sani mengatakan, pembentukan karakter generasi penerus yang mengedepankan penanaman nilai-nilai keagamaan dan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus diupayakan. Langkah tersebut sejalan dengan misi ketika Jambi Mantap, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia daerah agar mampu berdaya saing dalam upaya percepatan dan pemerataan pembangunan. Abdullah Sani mengimbau agar seluruh peserta dapat mengikuti Training of Trainer dengan baik, sehingga hasilnya dapat diterapkan pada murid atau masyarakat. Calon guru ngaji untuk SMA SMK di Provinsi Jambi ini yang luar biasa, memang bukan saja tema saya saja, tapi memang luar biasa. Hasilnya kita lihat, saksikan tadi adalah metode cepat 30 menit bisa membaca Al-Quran. Ini sungguh luar biasa, tentunya atas nama pemerintah Provinsi Jambi pertama juga bersyukur kepada Allah mempertemukan ya tim PKK dengan seorang ustaz yang mulai dan punya pencetus metode ini. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris mengatakan, pelaksanaan Training of Trainer penerapan metode cepat 30 menit dapat membaca Al-Quran bagi calon guru ngaji dari guru SMA dan SMK digulirkan dalam upaya mendorong percepatan pengetasan buta aksara Al-Quran di Provinsi Jambi. Memperkenalkan metode tersebut di daerah dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam mempercepat membaca Al-Quran. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat bersama-sama dalam pembukaan TOT Training of Trainer bagi guru ngaji di sekolah SMA yang kita akan dilatih oleh pencetus metode 30 menit bisa baca Al-Quran. Training of Trainer penerapan metode cepat baca Al-Quran untuk calon guru ngaji tersebut dibuka untuk penampilan grup Marawis Asyifa dari Kabupaten Merangin. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan penghargaan bagi kafilah yang berprestasi pada perhelatan MTQ tingkat Provinsi Jambi beberapa waktu yang lalu. Dan penghargaan tersebut saudara diberikan dalam bentuk uang tunai dan juga umroh gratis.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi yang telah dicapai Kafilah Batanghari pada MTQ 3 Provinsi Jambi ke-51 di Kota Sungai Penuh pada tahun 2022. Bonus itu diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nominal paling rendah sebesar Rp4.700.000 hingga bonus tertinggi berupa umroh gratis. Penyerahan bonus tersebut digelar di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Jumat malam. Dari 74 kafilah yang mengikuti MTQ, 23 diantaranya berhasil meraih juara dari berbagai cabang lomba mulai dari tafzil, tafsir Al-Quran, berzanzi, marhabah, serta syahril. Kategori yang dimenangkan kafilah terdiri dari kelompok maupun perorangan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengapresiasi perjuangan dan kerja maksimal yang telah dipersembahkan oleh para kafilah meski tidak menjadi juara umum pada MTQ di tahun lalu. Menjadi ulama yang baik, yang nanti akan menjadi kepala keluarga yang baik, sehingga mengalirlah ibadah kami semua yang sempat diberikan amanah untuk mendidik adik-adik semua. Nah, ini adik-adik baru dapat bonus, kami belum dapat nih. Mudah-mudahan beberapa tahun kemudian kami dapat bonusnya. Dan semua hidup kita itu pasti ada finishnya, pasti ada endingnya. Endingnya kapan? Pada saat kita meninggal dunia, sehingga paslah garisnya, kan? Kecuali amal jariah yang akan terus ngalir ke diri kita. Hitungannya jelas. Pemerintah Kabupaten Batanghari hingga saat ini terus fokus untuk berbenah, tidak hanya pada pembangunan fisik, namun juga untuk membangun mental kaum milenial Batanghari yang lebih agamis. Sebelum penyerahan bonus, Bupati Batanghari turut melaksanakan sholat Isya dan tarawih bersama kafilah, serta sejumlah pejabat di lingkup Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, 41 anak yatim di sekitar rumah dinas Wakil Bupati Merangin mendapat santunan dari Wakil Bupati Nilwan Yahya. Dan saudara, santunan tersebut berupa sembako dan juga uang tunai. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya dan Wakil Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga Merangin Juniarti Nilwan menyantuni sebanyak 41 anak yatim yang berdomisili di sekitar rumah dinas. Santunan dalam bentuk paket sembako tersebut berupa 5 kg beras, 1 kg gula, 1 kg tepung, minyak sayur, dan uang tunai. Nilwan Yahya mengatakan bantuan itu merupakan salah satu bentuk kepedulian dirinya kepada masyarakat sekitar. Meski jarang bersilaturahmi secara langsung, namun dirinya minta agar para tetangga tidak enggan untuk berkunjung ke rumah dinas yang selalu terbuka untuk masyarakat. Sebagai wakil rakyat di pemerintahan, dirinya siap untuk menerima masukan dan kritikan dari masyarakat. Setelah kita data dengan Pak RT, Pak RW di lingkup Kelurahan Pematang Kandis ini berjumlah 41 orang anak yatim. Inilah hari ini kita memberi santunan kepada anak yatim tersebut di bulan puasa ini agar kita bisa berbagi terhadap yang tidak mampu. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, krisis air bersih masih dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kota Jambi. Dan untuk itu, Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi hadir untuk bisa menyalurkan bantuan sarana air bersih. Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Jambi menyalurkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bantuan berupa sarana air bersih diberikan kepada masyarakat di RT 10 Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. PNM Cabang Jambi juga telah melakukan survei dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan sarana air bersih. Setelah dilakukan survei, bantuan itu diberikan kepada warga Pinang Merah karena di daerah tersebut masih sulit untuk bisa mendapatkan sumber air bersih khususnya pada saat musim kemarau. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pimpinan PNM Cabang Jambi, Beni Satria Basri, kepada Ketua RT 10 Kelurahan Pinang Merah pada Jumat sore kemarin. Bantuan sarana air bersih yang diberikan berupa sumur bor dan tempat penampungan air. Bantuan itu diberikan untuk membantu masyarakat mendapatkan air bersih dan layak untuk dikonsumsi. Selain program bantuan air bersih, PNM Cabang Jambi juga menyalurkan bantuan pendidikan dan bantuan lainnya ke pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Jambi. Jadi hari ini kita berikan bantuan sarana air bersih karena dari hasil di lapangan kita koordinasi dengan pemerintah setempat bahwa di daerah Pinang Merah
ketika kondisi kemarau, masyarakat agak kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, sehubungan dengan program yang kita miliki dan kita lakukan survei sehingga kita cocok di daerah Pinang Merah, maka kita putuskan untuk memberikan bantuan sarana air bersih di Desa Pinang Merah. Beni Satria juga menambahkan, PNM Cabang Jambi juga siap memberikan pinjaman modal kepada kelompok usaha. Pinjaman itu diberikan agar para pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas dan produk yang dimilikinya. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Ijmi Orwil Jambi salurkan ratusan paket sembako dan juga uang tunai untuk kaum duafa dan juga anak yatim di kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Sebagai bentuk kepedulian, Ijmi Orwil Jambi memberikan bantuan sembako ke kaum duafa dan juga anak yatim di kota Jambi. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, organisasi wilayah atau Ijmi Orwil Jambi, menyalurkan ratusan paket sembako dan uang tunai kepada anak yatim dan duafa di kota Jambi. Penyerahan paket Ramadan dalam program Ijmi Peduli ini berlangsung di rumah seorang anggota Ijmi di kawasan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Ketua Orwil Ijmi Jambi, Profesor Mukhtar mengatakan, pembagian sembako ini merupakan agenda rutin Ijmi setiap bulan Ramadan. Sembako ini merupakan hasil dari kerjasama Ijmi dengan para mitranya. Setelah dilanda pandemi COVID-19, sembako yang diberikan tahun 2023 ini lebih banyak dibandingkan di tahun sebelumnya. Dan diharapkan pemberian sembako ini dapat membantu para kaum duafa dan anak yatim piatu dalam merayakan Hari Kemenangan. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat melanjutkan program kita yang rutin kita lakukan sebagai kepedulian dan berbagi Ijmi kepada masyarakat duafa dengan mengumpulkan berbagai sedekah dari keluarga besar Ijmi dan disalurkan kepada keluarga yang atau masyarakat yang membutuhkan. Dan kegiatan ini sudah rutin kita lakukan dan ini adalah etape periode tahun yang terakhir. Karena habis ini kami akan memilih pengurus baru insya Allah di bulan yang akan datang. Profesor Mukhtar menjelaskan Ijmi Jambi hadir di tengah masyarakat, baik dalam bentuk buah pikiran, tenaga, maupun materi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Alam Barajo menyalurkan bantuan paket sembako dan juga uang tunai kepada anak yatim serta kaum duafa. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Ketua PAC Muslimat NU Alam Barajo, Profesor Maisa. Momentum bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh ampunan dan berkah dimanfaatkan oleh seluruh umat muslim untuk berbagi kepada sesama. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh PAC Muslimat NU Alam Barajo Kota Jambi. Pada Ramadan 1444 Hijriah kali ini, PAC Muslimat NU bekerja sama dengan KPRK MUI Provinsi Jambi dan Puspa Kota Jambi menyalurkan bantuan paket sembako dan uang tunai kepada anak yatim dan kaum duafa di Kota Jambi. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang PRK sekaligus Ketua PAC Muslimat NU Alam Barajo Kota Jambi, Profesor Maisa mengatakan bahwa penyaluran paket sembako tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pihaknya saat bulan Ramadan. Pada Ramadan tahun ini pihaknya menyalurkan sebanyak 20 paket sembako kepada kaum duafa dan 10 paket sembako serta uang tunai kepada anak yatim. Nah, ini adalah suatu bentuk peduli kami kepada masyarakat yang tidak mampu, kemudian kepada anak yatim. Kami ingin berbagi dan murni dari sumbangsih daripada anggota-anggota yang ingin membagikan sedikit rezekinya kepada kaum duafa dan juga pada anak yatim. Kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Ittihad Lorong Ibrahim Kota Jambi itu turut diisi berbagai tips kesehatan oleh pengurus PAC Muslimat NU sekaligus anggota Ijmi Orwil Jambi Wirda. Wirda mengatakan puasa memiliki manfaat kesehatan untuk tubuh. Bahkan para ahli kesehatan juga tidak meragukan manfaat dari puasa dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas.
Terima kasih. Ini hari ini adalah hari di mana kami dari Muslimat NU ingin mengadakan tentang pemberian sembako sekaligus untuk pemberian anak yatim piatu, di mana materi kami hari ini adalah tentang hari lahirnya Kartini dan sekaligus untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat, terutama para perempuan, untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu dan menjadi seorang perempuan yang produktif, di mana di masa nanti kita sudah lansia, kita sudah siap untuk menjadi seorang ibu yang sehat, produktif dan tetap sehat dan tidak menjadi beban bagi seluruh keluarga. Pada kegiatan yang diselenggarakan pada Sabtu pagi itu sekaligus memperingati Hari Kartini. Yogi Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah pegawai Inspektorat Kota Jambi mendatangi kantor Kejati Jambi. Mereka melaporkan atasannya sendiri terkait dengan adanya sejumlah temuan. 29 pegawai Inspektorat Kota Jambi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jambi guna melaporkan atasannya Yunita. Laporan tersebut diserahkan langsung ke bagian intelijen Kejati Jambi dan diterima oleh Kasih Penerangan Hukum Leksi Fatarani. Kasih Penkum Kejati Jambi Leksi Fatarani membenarkan tentang adanya laporan yang dilakukan 29 pegawai Inspektorat Kota Jambi. Mereka membuat laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinannya dan sejumlah laporan lainnya. Setelah menerima laporan tersebut, pihak Kejati Jambi akan mempelajari berkas dan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebagai bentuk keprofesionalan, TVRI Stasiun Jambi melakukan hak jawab atas pemberitaan konflik lahan yang terjadi di Desa Terjun Gajah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui kuasa hukumnya, Saudara, Suwanto melakukan hak jawabnya atas berita konflik lahan yang telah disiarkan. Menyikapi tayangan berita di TVRI Stasiun Jambi beberapa waktu yang lalu, salah seorang pihak yang berkonflik melalui kuasa hukumnya Nahrobi melakukan hak jawabnya atas dasar ketidakberimbangan berita. Menurut Nahrobi, lahan yang berkonflik antara pihak Suwanto dan kelompok tani hijau Permai di Desa Tanjung Jabung Barat yang diidentifikasi oleh Timdu pada 7 April yang lalu merupakan lahan yang masih dikuasainya. Penguasaan lahan dengan luas 274 hektar itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat nomor 6 tahun 2017 dan putusan Mahkamah Agung tahun 2019. Kebun itu adalah milik Suwanto dan kawan-kawan berdasarkan yang sudah diganti rugi kepada kelompok tani di tahun 2003 sampai 2009. Nah, kemudian ada sengketa antara orang yang mengaku sebagai ketua kelompok tani dan sekretaris kelompok tani dengan saudara Amros dan Yanti, di mana pada saat itu Bujang masuk sebagai pihak penggugat intervensi. Pengadilan telah memutuskan bahwa Bujang berdasarkan putusan itu adalah pemilik lahan yang disengketakan di dalam putusan 02. Nah, kemudian Bujang berdasarkan putusan itu Bujang menguasai objek kebun yang adalah kebun kami yang 274 hektar. Nah, terhadap perbuatan Bujang yang menguasai kebun 274 hektar milik saudara Suwanto itu, saudara Suwanto telah menggunakan hak hukumnya dengan mengajukan gugatan terhadap saudara Bujang dan Jamal Darani dengan nomor perkara 06 tahun 2017. Sampai dengan tingkat kasasi, pengadilan telah menyatakan bahwa kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Terjun Gajah seluas 274 itu adalah milik Suwanto dan kawan-kawan. Kemudian tindakan Bujang yang menguasai secara melawan hak terhadap kebun objek yang diperiksa oleh Timdu itu adalah perbuatan melawan hukum. Karena itu juga pengadilan menghukum Bujang untuk membayar ganti rugi senilai 3,5 M kepada saudara Suwanto. Berdasarkan informasi yang didapatkan dan hingga berita ini ditayangkan, konflik lahan tersebut masih terus berlanjut. Pasalnya, semua pihak mengklaim bahwa objek lahan tersebut milik kedua belah pihak yang berkonflik. Beberapa pihak berharap Timdu PKS Tanjung Jabung Barat dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, di usia yang ke-28 tahun, TVRI Stasiun Jambi hadir sebagai salah satu media yang terus mendukung kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Dengan jangkauan yang luas, TVRI Stasiun Jambi mampu menjadi sarana bagi lembaga pendidikan untuk mensosialisasikan program yang sedang dan akan dijalankan. Televisi merupakan salah satu media penyiaran yang sangat dibutuhkan masyarakat. Televisi menjadi salah satu media bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, baik pendidikan maupun hiburan. Sebagai salah satu media yang dapat menjangkau seluruh wilayah, TVRI Stasiun Jambi hadir sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi dan pengetahuan serta perkembangan dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, TVRI Stasiun Jambi menjadi salah satu media yang membantu lembaga pendidikan dalam menyosialisasikan semua program yang sedang dan akan dijalankan. Di ulang tahun yang ke-26 TVRI Jambi, tentunya besar harapan kami agar TVRI Jambi memberikan berita yang berimbang, kemudian khususnya untuk pendidikan yang ada di Provinsi Jambi dan ikut serta untuk memajukan pendidikan itu tersendiri. Ya, harapan besar kami untuk TVRI Jambi bahwasanya untuk senantiasa memberikan edukasi-edukasi terbaiknya, terutama untuk ranah pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, terutama di kalangan anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan di bangku SD dan sampai ke bangku perkuliahan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pendidikan. Di usianya yang ke-28 tahun, TVRI Stasiun Jambi diharapkan dapat terus mendukung kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Selain menjalankan fungsi sebagai media pemberi informasi, TVRI Stasiun Jambi juga diharapkan dapat terus menyajikan pemberitaan yang objektif dan berimbang. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Hari ini, Saudara, 15 April 2023, TVRI Stasiun Jambi genap berusia 28 tahun. Sepanjang perjalanan, TVRI Jambi tidak terlepas dari partisipasi dari masyarakat. TVRI Jambi pun terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat sesuai dengan tagline TVRI Jambi Punya Kita. Dan berbagai harapan pun diungkap oleh sejumlah kalangan. 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Jambi, ibu-ibu Provinsi Jambi, ibu-ibu Ikatan Cendekiawan Provinsi Jambi mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI yang ke-28. Semoga tetap sukses, selalu jaya dan tetap menjadi TVRI, menjadi mitra dan TVRI Punya Kita. Kedepannya kami berharap dari ibu-ibu ICMI bahwa agar TVRI tetap bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Jambi, terutama kepada kami ibu-ibu Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Jambi. Selamat 28 tahun TVRI Jambi. Alhamdulillah saya tengok TVRI ini memberikan tayangan yang sangat edukasi. Dan peran TVRI ini sangat luar biasa menghadapi hoax-hoax yang ada di Provinsi Jambi. Besar harapan saya ke depannya bahwa TVRI ini bisa menjadi media untuk mengedukasi masyarakat muda Jambi agar paham terkait adat istiadat di Provinsi Jambi. Jaya terus TVRI ke-28 tahun. Selamat kepada TVRI Jambi yang akan merayakan hari ulang tahunnya. Semoga TVRI Jambi menjadi media mewakili masyarakat dan menjadi kontrol sosial yang cerdas dan terutama bisa mengawal pembangunan Jambi yang lebih baik lagi. Kita mengharapkan TVRI Jambi lebih terbuka, bisa memberikan siaran-siaran yang diminati oleh masyarakat. Dan terutamanya yang diminati masyarakat itu antara lain olahraga dan siaran-siaran yang lebih up to date gitu. Selain itu juga sebagian warga berharap bisa dipermudah untuk mendapatkan siaran TVRI, baik itu melalui siaran televisi maupun dari media sosial.
Selamat hari ulang tahun ke-28 TVRI Stasiun Jambi. Semoga tetap di hati pemirsa, mengawal NKRI dan mencerdaskan bangsa. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan masih normal dan mencukupi. Tetaplah bersama kami akan hadirkan dalam segmen Lintas Andalas. Terima kasih saudara, Anda kembali dalam segmen Lintas Andalas. Kita langsung ke sorotan dari TVRI Sumatera Selatan. 1 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan masih normal dan persediaan masih mencukupi. Harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Pali masih normal, tidak ada kenaikan harga. Pedagang sembako Narto menjelaskan tidak adanya kenaikan harga disebabkan banyaknya persediaan. Namun kemungkinan harga akan naik jika stok menipis, terlebih jika mendekati Lebaran. Untuk harga kebutuhan bahan pokok apa Kak nak naik jelang Lebaran nih Kak? Saya masih stabil. Stabil semua ya? Iya. Tidak ada kenaikan harga? Iya. Kalau untuk kebutuhan stok? Stok ya kok. Paling buru masyarakat apa saat ini Pak? Kalau Lebaran ya banyak minuman ya, telur. Asisten 2 Pemkab Pali Rizal Fahlepi menjelaskan, Pemkab akan melakukan operasi pasar murah jika ada kenaikan yang tidak wajar serta stok yang terbatas. Ini bersama dengan beberapa terkait untuk ketersediaan sembako masih dalam keadaan normal dan untuk harga masih dalam kondisi normal. Nah, untuk kegiatan dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga, memang dari dinas terkait dalam dinas perindak akan melaksanakan kegiatan pasar murah yang akan dilaksanakan jelang hari Raya. Sementara itu dari hasil sidak, tim gabungan tidak menemukan barang tidak layak konsumsi atau kadaluarsa. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Seorang diduga oknum aparat ditangkap oleh warga desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Provinsi Bengkulu. Ia kedapatan menggunakan uang palsu pada saat membeli rokok di 2 warung di daerah tersebut. Seorang oknum diduga aparat kepolisian ditangkap warga desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, Kamis malam. Sekira pukul 18.30 WIB saat tengah membeli rokok menggunakan uang palsu. Pemilik warung John mengatakan kejadian berawal. Sang oknum membeli rokok senilai Rp33.000 menggunakan uang pecahan Rp100.000 yang diyakini palsu oleh pemilik warung. Usai menerima sisa uang kembalian, oknum langsung bergerak menuju arah Tanjung Sakti. Mengetahui indikasi uang palsu, warga yang sudah diberitahu John bergegas mengejar oknum dan mendapati tengah membeli rokok di warung lain. Di tempat itu oknum diketahui mengakui perbuatannya dan menyerahkan uang asli untuk pembayaran rokok. Nyom itu pakai kendaraan apa waktu belanja sini? Nah, dia itu pakai motor polisian. Pakai motor polisian, motor dinas. Seragamnya? Seragam bebas, pakai bebas. Oh, jadi waktu dia beli pertama kali itu dia cuman gerak-gerik. Santai, biasa juga. Malah parkir motor tuh parkir Ciko gitu. Nah, lagi belanja cuma rokok sebungkus itulah. Warga yang curiga langsung menghubungi kepolisian setempat dan menggelandang oknum diikuti warga ke Polsek setempat. Humas Polres Bengkulu Tengah membenarkan kejadian tersebut dan menyebut kasus itu sudah diambil alih Polda Bengkulu. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Dapot Silalahi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.